Pada mulanya, bumi hanyalah sebuah dunia tanpa kota, tanpa tulisan, tanpa hukum. Manusia masih hidup berpindah-pindah, berburu dan bertani seadanya. Lalu di sebuah dataran luas di antara dua sungai besar Tigris dan Efrat, lahirlah sesuatu yang luar biasa, sebuah bangsa yang perlahan-lahan mengubah wajah peradaban manusia selamanya. Merekalah bangsa Sumeria, bangsa misterius yang sering disebut sebagai peradaban pertama di dunia. Dari tanah merekalah lahir kota, hukum, tulisan, perdagangan, hingga mitos-mitos yang memiliki kemiripan dengan agama besar dunia. Namun siapa sebenarnya bangsa Sumeria? Dari mana asal mereka? Dan bagaimana mereka bisa membangun sesuatu yang begitu maju ribuan tahun lalu? Mari kita telusuri bersama kisah penuh misteri dan keajaiban dari bangsa Sumeria, sebuah peradaban yang menjadi fondasi dunia modern kita hari ini. Bangsa Sumeria muncul sekitar 4.000 hingga 3.000 sebelum Masehi di Mesopotamia Selatan, wilayah yang kini kita kenal sebagai Irak modern. Pertanyaan besar pun muncul, dari mana mereka datang? Tidak ada catatan jelas tentang asal-usul mereka. Beberapa teori menyebut mereka adalah penduduk asli Mesopotamia, sementara yang lain menduga mereka datang dari wilayah pegunungan di timur, atau bahkan dari Asia Kecil. Keunikan bahasa mereka membuat para ahli bingung. Bahasa Sumeria adalah isolat, artinya tidak berkerabat dengan bahasa manapun yang kita kenal. Tidak ada hubungan dengan bahasa Semit, Indo-Eropa, atau bahasa lain di sekitar Mesopotamia. Fakta ini membuat bangsa Sumeria seperti alien di antara tetangganya. Namun yang pasti, mereka membawa serta pengetahuan yang luar biasa, pertanian canggih, sistem irigasi, serta kemampuan membangun kota besar. Inilah fondasi yang memungkinkan lahirnya peradaban pertama. Salah satu warisan terbesar bangsa Sumeria adalah kota. Ketika sebagian besar manusia hidup di desa kecil, bangsa Sumeria sudah membangun kota-kota megah seperti Uruk, Ur, Lagash, Kish, Eridu, dan Nippur. Uruk bahkan dianggap sebagai kota pertama di dunia, dengan populasi lebih dari 50.000 jiwa pada puncaknya. Di kota ini kita menemukan struktur raksasa yang disebut zigurat, piramida bertingkat yang menjadi pusat spiritual dan sosial masyarakat. Kota-kota ini tidak hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat perdagangan, seni, dan kebudayaan. Dari pasar Uruk, gandum, kain, dan perunggu diperdagangkan hingga ke wilayah jauh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia hidup dalam organisasi sosial yang kompleks: raja, pendeta, pedagang, prajurit, dan petani. Dunia berubah di tanah Sumeria. Bangsa Sumeria hidup dalam sistem politik negara kota, city-states. Setiap kota dipimpin oleh raja yang disebut Lugal, manusia besar. Awalnya raja adalah pemimpin militer yang dipilih saat perang. Namun, seiring waktu jabatan itu menjadi turun-temurun. Hubungan antar kota tidak selalu damai. Mereka sering berperang memperebutkan tanah subur dan air. Kisah-kisah perang ini bahkan tercatat dalam prasasti kuno, seperti Stele of the Vultures dari Lagash. Meski penuh konflik, persaingan ini juga memacu perkembangan teknologi militer, hukum, dan diplomasi. Kota-kota Sumeria menjadi laboratorium politik pertama dalam sejarah manusia. Salah satu pencapaian paling monumental bangsa Sumeria adalah tulisan. Sekitar 3.200 sebelum Masehi, mereka mengembangkan tulisan paku, cuneiform. Awalnya tulisan ini hanya berupa gambar sederhana di atas tanah liat untuk mencatat perdagangan dan pajak. Namun seiring waktu, berkembang menjadi sistem kompleks yang bisa mencatat hukum, sastra, hingga doa-doa. Berkat tulisan, kita bisa membaca epos Gilgamesh, karya sastra tertua di dunia, yang menceritakan tentang raja legendaris Uruk. Kisah ini bukan hanya dongeng, tetapi refleksi pemikiran manusia tentang hidup, mati, dan keabadian. Tulisan juga membuat hukum bisa ditegakkan dengan konsisten. Administrasi pemerintahan menjadi mungkin, dan yang terpenting, pengetahuan kini bisa diwariskan lintas generasi. Dunia manusia memasuki babak baru.
Bangsa Sumeria tidak hanya menciptakan kota dan tulisan, mereka juga membangun sistem kepercayaan yang kompleks. Mereka percaya pada banyak dewa, masing-masing mewakili kekuatan alam dan kehidupan. Anu, dewa langit; Enlil, dewa udara dan penguasa bumi; Enki, dewa air dan kebijaksanaan; serta Inanna, dewi cinta dan perang. Setiap kota memiliki dewa pelindung, dan zigurat dibangun sebagai rumah para dewa di bumi. Ritual pengorbanan, doa, dan upacara menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Menariknya, banyak mitos Sumeria yang memiliki kesejajaran kisah dengan Bible dan tradisi lain, seperti cerita banjir besar yang mirip dengan kisah Nabi Nuh. Agama bagi bangsa Sumeria bukan sekadar keyakinan, tetapi juga fondasi moral dan hukum. Melalui mitologi, mereka memahami dunia, menata masyarakat dan mengendalikan kekuasaan. Selain itu, bangsa Sumeria adalah penemu sejati. Mereka menciptakan roda, sistem angka berbasis 60, yang masih kita gunakan untuk waktu 60 detik, 60 menit, kalender, hingga sistem meteorologi untuk mengukur panjang dan berat. Dalam bidang astronomi, mereka sudah bisa memetakan bintang dan memperkirakan musim tanam. Dalam bidang pertanian, mereka menguasai irigasi yang memungkinkan tanah gersang Mesopotamia berubah menjadi lahan subur. Semua ini bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung administrasi kota dan ritual keagamaan. Inovasi mereka menjadi dasar bagi semua peradaban setelahnya, Babilonia, Asyur hingga Yunani. Pada akhirnya, kejayaan Sumeria tidak bertahan selamanya. Sekitar 2000 sebelum Masehi, mereka melemah akibat perang internal, degradasi lingkungan, dan invasi bangsa Semit seperti Akkadia. Kekaisaran Akkad di bawah Sargon mengambil alih, lalu disusul Babilonia dan Asyur. Namun meski bangsa Sumeria hilang, warisan mereka tetap hidup. Tulisan paku digunakan hingga ribuan tahun kemudian, dan inovasi mereka menjadi dasar peradaban dunia. Bangsa Sumeria memang tidak abadi, tetapi mereka telah menyalakan api pertama peradaban manusia. Tanpa mereka mungkin dunia seperti yang kita kenal hari ini tidak pernah ada. Di padang pasir Irak, reruntuhan kota Uruk dan Ur kini hanya berupa gundukan tanah. Namun di balik pasir itu, terkubur kisah bangsa yang memberi dunia kota tulisan hukum dan mitologi. Memberitahu kita bahwa sejarah manusia dimulai bukan dari kekaisaran besar seperti Roma atau Persia, melainkan dari sebuah bangsa yang namanya hampir terlupakan. Mereka adalah bukti bahwa manusia selalu bisa berinovasi, survive dan membangun sesuatu yang luar biasa, bahkan dari tanah yang tandus. Dan disitulah keajaiban bangsa Sumeria. Mereka tidak hanya menciptakan peradaban, mereka menciptakan konsep peradaban itu sendiri.